Sobatku semuanya, saat ini saya sedang berada di Alas Donoloyo yang terkenal dengan keangkerannya, kewingitannya, dan juga memiliki banyak sekali kisah-kisah legenda bersejarah di dalamnya. Di sini di Alas Donoloyo ini yang terkenal dengan hutan jatinya adalah asal mula didapatkannya jati cempurung yang digunakan sebagai soko ataupun tiang Masjid Demak, dan di dalam Alas Donoloyo ini juga terdapat hulu sungai kecil, yaitu hulu daripada sungai dari Bengawan Solo. Yuk guys, ikuti perjalanan Napak Tilas saya kali ini dan kita ulas bagaimana kisah sejarah daripada Alas Donoloyo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryonisha Official. Sobatku semuanya, saat ini saya sedang berada di hutan Donoloyo ataupun Alas Donoloyo yang terkenal angker dan merupakan peninggalan dari sejarah Majapahit dan Wali Songo. Ikuti perjalanan saya, langsung saja saya akan menuju di mana adanya punden di tengah Alas Donoloyo ini. Alas Donoloyo di Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri terkenal dengan deretan kisah misteri lantaran lokasinya yang dianggap angker. Hutan yang berstatus sekarang menjadi cagar alam ini berkaitan erat dengan legenda Ki Ageng Donoloyo, salah satu senopati kerajaan Majapahit. Seperti kita lihat bersama di punden daripada Alas Donoloyo ini masih dikunci, dan kita sambil menunggu kedatangan daripada juru kunci yang mengelola tempat ini. Saya akan menceritakan sedikit kisah daripada Alas Donoloyo ini berdasarkan sumber yang terpercaya, yaitu cerita rakyat dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dikisahkan perjalanan Ki Ageng Donoloyo sampai ke Slogoimo. Pria yang sebelumnya bernama Pangeran Donokusumo itu berasal dari Majapahit. Dia meninggalkan Majapahit ke barat bersama kakaknya Raden Ajeng Donawati dan kerabatnya Raden Meleng karena terjadinya konflik perebutan kekuasaan dan agama. Di tengah perjalanan, Raden Ajeng Donawati dan Raden Meleng jatuh cinta dan akhirnya menikah. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di suatu wilayah yang bernama Desa Sukoboyo. Raden Meleng dan istrinya menetap di sana. Nama Raden Meleng pun berubah menjadi Ki Ageng Sukoboyo. Sementara Raden Donokusumo tinggal di Desa Watusongo yang kemudian namanya dikenal sebagai Ki Ageng Donoboyo. Ki Ageng Sukoboyo pun giat menanam pohon jati di lahan terbuka untuk memenuhi ambisinya membangun kerajaan baru. Dia menugaskan dua abdinya yang bernama Brajang dan Bijang untuk merawat pohon jati tersebut. Pohon jati itu pun tumbuh besar dan terkenal hingga keluar daerah. Ki Ageng Donoloyo yang mengetahui kesuksesan daripada kakak iparnya pun meminta benih untuk ditanam di tempatnya. Akan tetapi Ki Ageng Donoloyo tidak mengabulkan permintaan itu. Singkat cerita, Nyi Ageng Meleng yang tak lain adalah kakak dari Ki Ageng Donoloyo memasukkan 3 benih pohon jati ke tongkat bambu milik adiknya. Dalam perjalanan pulang, 2 biji dari pohon jati itu pun tercecer. Kedua biji itu tumbuh besar menjadi pohon jati di Alas Donoloyo, Wonogiri yang disebut sebagai Jati Denok dan Jati Sukomangu. Sementara 1 biji lainnya ditanam di depan rumah Ki Ageng Donoloyo yang diberi nama Jati Cempurung. Kualitas pohon jati cempurung itu pun mengalahkan pohon milik Ki Ageng Sukoboyo. Mendengar kabar itu, Ki Ageng Sukoboyo menemui adik iparnya dan bersumpah bahwa jati dan ranting dari Donoloyo jika dibawa ke Sukoboyo maka akan terjadi malapetaka. Selanjutnya dia juga bersumpah bahwa warga Sukoboyo dan Donoloyo tidak boleh menikah.
Sejak saat itu, alas Donoloyo di Slogoimo Kabupaten Wonogiri ini dikenal sangatlah angker. Meski demikian, kayu jati dari hutan tersebut amat terkenal hingga dijadikan tiang pembangunan Masjid Demak. Bagaimana kisahnya Jati Cempurung bisa menjadi tiang Masjid Demak, nanti kita akan mendengarkan langsung kisahnya dari juru kunci yang mengelola tempat ini. Dan di depan kita ini kita melihat adanya bekas daripada tunggak ataupun batang pohon jati cempurung yang dipotong, yang dipergunakan untuk menjadi tiang ataupun soko di Masjid Demak. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nyatebanaken pamit. Sing Aryonis official niki badhe lampahipun sejarah saking Ki Ageng Donoloyo napa hutan Donoloyo nika. Nggih. Niki namung sak ngertos kula. Nggih saged-saged kawula. Eyang Donoloyo punika saking Majapahit. Masa Brawijaya. Sebelum saderenge Majapahit itu eyang pun lengser saking keraton lelaku ngantos dumugi papan panggonan mriki. Wonten mriki eyang nanem kayu jati menika tanemanipun ngatusipun wastani Jati Cempurung. Nah, sampunipun eyang wonten ing nanem jati, Kerajaan Demak berdiri. Terus ndamel Masjid Agung Demak. Waktu niku kajenge irang Raden Patah utusan Jeng Sunan Giri kaburih madosi kayu sing ketinggal saking Demak. Dipados mlampah-mlampah ngantos dumugi mriki. Jeng Sunan Giri matur, kula dipun utus Raden Patah kaburih sowan mriki. Nyuwun kajeng nek kan numbas pinten. Nek kan ngijoli barang nyuwun ijol napa. Eyange kan ngendika, nek bener berarti kemuji tenan. Aku ora arep adol kayu, ora arep ijoli barang. Aku ikhlas ning aku duwe penjaluk 3. Siji nek ana urusan negara nggonku aja tinggal jengkrang. Sing ping pindho nek ana pagebluk penyakit anak putu sak lingkunganku aja sampe kena. Sing kaping 3 anak putu sak lingkunganku aja sampe kurang sandang pangan. Iki penjalukku kok sanggup apa ora. Jeng Sunan Giri kundur kang Demak matur kaliyan Jeng Sunan Ale Raden Patah. Nek mung kuwi penjaluke sanggup. Niku perjanjian niku setelah niku kan mriki to kalih Jeng Sunan Kalijaga perjanjian niku diperkuat lagi kalih Jeng Sunan Kalijaga. Nah, setelah diparingke kayu titipan Kabupaten Demak niki tunggake. Niki dilenggahi ngendikan tiyang sepuh dilenggahi yang saged muat, tiyang 200 muat, tiyang gangsal 100 muat. Tapi dalam artian lenggah berdoa. Bukan sekedar datang lenggah. Jadi semakin banyak yang mengingat Gusti Allah, yang semakin tempatnya makin dilebarkan. Demikian apa yang dituturkan oleh juru kunci daripada Bonden di alas Donoloyo ini. Dan ketika pertumbuhan daripada Jati Cempurung sudah semakin besar, sebuah keanehan, ujung daripada batang pohon Jati Cempurung ini terlihat dari Demak. Dan hingga pada akhirnya datanglah utusan daripada Raden Patah dari Kerajaan Demak untuk menemui Ki Ageng Donoloyo untuk membeli pohon jati yang ditanamnya itu berapapun harganya. Ki Ageng Donoloyo pun memperbolehkannya, tapi ia tidak meminta apa-apa sebagai gantinya. Ia hanya meminta sebuah syarat, lemah keduang ombo yen ono pakeblok jaluk kalis lan ojo kanggo papan peperangan, yang artinya tanah Jawa ini jika ada pakeceklek maka segeralah bisa diatasi dan jangan dijadikan sebagai ajang peperangan.
dan jangan sampai di tanah Jawa ini sampai kekurangan bahan makanan. Maka segeralah utusan itu kembali ke Demak dan menyampaikan syarat dari Ki Ageng kepadanya. Maka Raden Patah pun menyanggupinya. Hingga akhirnya Raden Patah pun mengutus beberapa dari Wali Songo untuk menebang kayu jati Jemburung. Sebelum menebang, para wali itu berembuk ke sebuah desa mengenai penebangan hingga cara membawa kayu jati itu ke Demak, sebab ukuran pohon jati yang luar biasa besarnya. Dan sekarang tempat daripada desa tempat berembuk para wali itu dinamakan Desa Pule, yaitu di Kecamatan Jatisrono, yang berasal dari kata ngumpule yang berarti berburu untuk berembuk, yang sudah saya review di konten sebelum ini di Omah Tiban Jatisrono atau Omah Tiban Pesiat, dan perjalanan daripada salah satu daripada Wali Songo yang mencari kayu jati ini, yaitu Sunan Giri, sudah saya kupas di Napak Tilas bagaimana asal mula terjadinya nama Wonogiri. Kemudian disepakatilah cara mengangkut jati Jemburung itu setelah ditebang, yakni dengan cara dihanyutkan di hulu sungai Bengawan Solo, yang tepatnya persis terletak di belakang punden ini, yang nanti akan saya review setelah konten ini. Demikian perjalanan saya dalam mengupas tuntas alas Donoloyo dan perjalanan bagaimana cara pengambilan daripada jati Jemburung untuk bahan tiang Masjid Demak. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sobat-sobatku semua yang senantiasa setia mengikuti konten-konten dari Aryanisa Pixel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.